Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marvela Nesya dari kelas 11 MIPA 2, absen 21, akan menjelaskan tentang titrasi asam basa. Selamat menyaksikan. Kalau begitu, saya mulai menjelaskan titrasi asam basa dengan soal-soal yang akan saya munculkan nanti. Yang pertama, apa itu titrasi? Titrasi adalah prosedur menetapkan kadar suatu larutan dengan mereaksikan sejumlah larutan tersebut yang volumenya terukur dengan suatu larutan lain yang telah diketahui kadarnya, atau larutan standar secara bertahap. Jadi, misal ini adalah larutan yang tidak diketahui konsentrasinya, maka larutan ini akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan volume yang sudah ditentukan dan ditetesi secara bertahap dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Bagaimana caranya? Pertama-tama, masukkan larutan yang tidak diketahui konsentrasinya ke dalam Erlenmeyer dan juga dihitung volumenya, lalu diberikan indikator. Jadi, misal dalam Erlenmeyer ini adalah larutan yang tidak diketahui konsentrasinya, larutan tersebut diberikan indikator untuk memudahkan pengamatan. Yang kedua, hitung volume awal larutan penetrasi yang ada di buret. Jadi, dalam buret ada larutan penetrasi, dan kita harus menghitung volume awalnya seperti 50 ml atau 30 ml lalu dicatat. Selanjutnya, teteskan larutan di buret ke dalam Erlenmeyer secara bertahap dan agak sedikit menggoyangkan Erlenmeyer agar larutan dapat bereaksi. Jadi, di buret ada larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, sedangkan dalam Erlenmeyer ada larutan yang sedang kita cari konsentrasinya. Lalu, larutan yang ada di buret diteteskan ke dalam larutan yang ada di dalam Erlenmeyer. Lalu digoyang-goyangkan agar reaksinya dapat terjadi. Lalu, setelah mencapai titik ekivalen, hitunglah volume akhir pada buret dan kurangkan volume awal dengan volume akhir untuk masuk ke dalam perhitungan. Jadi, akan tiba saatnya kita mencapai titik ekivalen saat warna dalam Erlenmeyer telah berubah. Saat itu terjadi, kita hitung volume akhir yang ada dalam buret dan volume akhir tersebut dikurangi dari volume awal. Nah, hasilnya akan masuk ke dalam perhitungan. Titik ekivalen. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan di mana asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Titik ekivalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Keadaan di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut titik akhir titrasi. Untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat, maka selisih antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen harus seminimal mungkin. Hal ini dapat diupayakan dengan memilih indikator yang tepat pada saat titrasi, yakni indikator yang mengalami perubahan warna di sekitar titik ekivalen. Jadi, indikator itu berguna untuk memudahkan pengamatan, dan indikator akan berubah warna saat titrasi telah mencapai titik ekivalen. Itulah mengapa kita membutuhkan indikator untuk melakukan titrasi. Jadi, untuk pemilihan indikator itu tersendiri harus dipilih sesuai range pH. Misalnya, indikator yang dapat digunakan seperti metil merah, bromtimo biru, metil jingga, atau fenoftalein, kita pilih berdasarkan range pH yang akan dicari. Selanjutnya, perubahan pH. Jika pH larutan asam atau basa dipelotkan sebagai fungsi dari volume larutan basa atau asam yang diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut kurva titrasi. Kurva titrasi menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam dan basa atau sebaliknya. Bentuk kurva titrasi memiliki karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan dan konsentrasi asam basa yang bereaksi. Jadi, selanjutnya ada perhitungan. Prinsipnya yaitu dalam satu reaksi yang telah selesai, jumlah zat dari satu reaktan yang digunakan sama dengan jumlah zat yang lain yang bereaksi. Jadi, jumlah zat itu sama, sehingga persamaan yang didapatkan adalah
valensi dikali konsentrasi dikali volume dari asam sama dengan valensi kali konsentrasi kali volume dari basa, karena jumlah zat reaktannya itu sama. Atau dirumuskan yang lebih singkatnya lagi, valensi kali Ma kali Va sama dengan valensi kali Mb kali Vb. Jadi ini adalah bentuk kurva titrasi. Yang pertama, asam kuat dengan basa kuat. Asam kuat dengan basa kuat, kurva titrasinya adalah sebagai berikut. pH-nya 7. Zat pentiter adalah basa kuat, daerah perubahan pH adalah 4-10, pH titik ekivalen adalah 7, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan PP. Selanjutnya, basa kuat dengan asam kuat. Kurva titrasinya adalah sebagai berikut. pH-nya 7. Zat pentiternya adalah asam kuat, daerah perubahan pH drastis 4-10. pH titik ekivalen adalah 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein. Selanjutnya ada asam kuat dengan basa lemah. pH titik ekivalennya adalah 5-6 dan kurva titrasinya seperti ini. Zat pentiternya adalah basa lemah, daerah perubahan pH drastis adalah 4-7 dan pH titik ekivalen 5-6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Selanjutnya basa lemah dengan asam kuat. pH titik ekivalen adalah 5-6. Zat pentiternya adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastis adalah 4-7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Selanjutnya, basa kuat dengan asam lemah. Kurvanya sebagai berikut dengan pH titik ekivalen adalah 8-9. Zat pentiternya adalah asam lemah. Daerah perubahan pH drastis adalah 7-10. Dan indikator yang dapat digunakan adalah phenolphthalein. Dan yang terakhir ada asam lemah dengan basa kuat. Kurvanya adalah sebagai berikut dengan pH titik ekivalen adalah 8-9. Zat pentiternya adalah basa kuat, daerah perubahan pH drastis adalah 7-10, pH titik ekivalennya adalah 8-9, indikator yang dapat digunakan adalah PP. Selanjutnya, soal-soal beserta pembahasan. Yang pertama, soal. Adi menemukan botol berisi larutan CaOH2 dan dia ingin mengetahui konsentrasi dari larutan tersebut. Untuk mengetahui konsentrasinya, Adi menyiapkan 20 ml CaOH2 ke dalam Erlenmeyer, lalu dititrasi dan mulai berubah warna saat HCl mencapai 100 ml. Tentukan berapa konsentrasi larutan CaOH2 tersebut. Maka jawabannya adalah, pertama, volume CaOH2 adalah 20 ml, dan valensi dari CaOH2 tersebut adalah 2. Volume HCl adalah 100 ml dan konsentrasi HCl adalah 0,1 molar. Anggaplah CaOH2 sebagai basa dan HCl sebagai asam. Untuk memudahkan, maka konsentrasi basa dikali volume basa dikali valensi basa sama dengan konsentrasi asam dikali volume asam dikali valensi asam. Konsentrasi basa dikali volume basa yang merupakan 20 ml dan valensi basa yang merupakan 2 sama dengan konsentrasi asam yang merupakan 0,1 molar dan kali valensi asam yang merupakan 100 ml dan valensi asam yang merupakan 1. Konsentrasi basa dapat dihitung dengan 0,1 molar dikali 100 ml per 20 ml dikali 2. Konsentrasi basa juga setelah dihitung menjadi 1/4 molar. 1/4 molar adalah 0,25 molar. Maka konsentrasi basa dari CaOH2 adalah 0,25 molar. Itulah mengapa kita membutuhkan untuk menghitung volume yang ada di buret agar kita bisa menentukan volume basa atau asam yang sudah diketahui konsentrasinya, dan membantu perhitungan untuk mencari konsentrasi basa atau asam yang kita akan cari, seperti pada CaOH ini. Sekian penjelasan saya tentang titrasi asam basa. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.